Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini saya akan sharingkan bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan mekanik untuk workshop ya. Jadi ini hal yang penting karena manfaatnya banyak. Antara lain kita bisa melihat efisiensi operasional ya, dengan mengetahui jumlah mekanik yang wajar, bengkel dapat memastikan bahwa sumber daya yang digunakan efisien, sehingga mempercepat waktu perbaikan dan memastikan bahwa kapasitas produksi tetap optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaturan anggaran. Ya, memiliki informasi yang tepat, ya, membantu bengkel menyediakan anggaran untuk upah, tunjangan, umumnya untuk workshop working account. Ya. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan, pengendalian stok yang utama ya, pengendalian stok. Kemudian peningkatan produktivitas, ya. Mengatur jumlah mekanik yang wajar, memastikan bahwa setiap sumber daya bekerja secara optimal, meningkatkan produktivitas dan mempercepat waktu perbaikannya. Oke ya. Ini itu yang paling pokok untuk kita tahu manfaat menghitung jumlah mekanik. Langsung saja bagaimana caranya kita akan lihat ya. Oke, ini saya menggunakan simulasi untuk data populasi pada video sebelumnya ya. Video sebelumnya saya menggunakan populasi unit ini untuk menentukan nilai inventory spare part yang wajar dalam satu gudang. Nah, sekarang saya gunakan populasi itu untuk menghitung berapa sebenarnya jumlah mekanik yang ada. Oke ya. Di sini ada 18 kelompok unit ya, traktor, trailer, bulldozer, segala macam nih. Dump truck, mobil pool, mega cabin dan seterusnya, genset hingga dengan ponton ya. Kemudian di sini ada jumlah unitnya. Oke, yang berikut untuk menghitung kebutuhan mekanik, kita menggunakan jam operasional unit per hari, bukan kilometer ya, jam operasional. Jadi satu unit traktor rata-rata beroperasi, contoh di sini 14 jam. Bulldozer 12 jam, jam dunia ini maksudnya ya. Kemudian dump truck beroperasi 14 jam dan seterusnya ya. Jadi ini menggunakan rata-rata jam operasi unit per hari ya, per hari. Kemudian data yang berikut kita menggunakan batasan toleransi persentase ya yang ditentukan untuk breakdown unit. Biasanya ini berhubungan dengan KPI. Ya, kalau KPI umumnya persentase breakdown itu bersifat global. Tapi dalam perhitungan ini saya gunakan per kelompok unit. Contoh misalnya traktor ditoleransi breakdown sebesar 10%. Untuk trailer 2% dan seterusnya ya. Alat berat dari populasi yang ada ya, ada toleransi breakdown sebesar 10% dan seterusnya. Demikian juga untuk dump truck. Ya. Angka-angka ini bisa menyesuaikan dengan kondisi tempat kerja masing-masing teman ya. Bisa disesuaikan saja. Oke. Dari data-data ini kita bisa menghitung total jam breakdown untuk masing-masing kelompok alat. Ya, jadi untuk yang ini traktor sama semua formulasinya ya. Jumlah unit dikalikan dengan jam operasi ya, dikalikan dengan persentase toleransi breakdown atau target breakdown maksimal atau yang ditentukan. Jadi untuk kelompok ini traktor satu hari total jam breakdownnya ada 16 jam dan seterusnya. Ini angka ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah unit, jam operasi per hari dia, dan target breakdown. Ya, untuk dump truck di sini dengan contoh 89 unit populasinya, jam operasi 14 jam per hari, total jam breakdownnya ada 124,6 jam. Oke, kita langsung saja menghitung berapa
jumlah mekaniknya untuk masing-masing kelompok. Oke, jumlah mekaniknya kita dapat dari perhitungan total jam breakdown dibagi dengan jam kerja efektif mekanik per hari. Jadi jam kerja efektif ya, bukan jam mekanik itu standby atau menunggu order dan seterusnya. Jadi jam kerja efektif mekanik sehari 7 jam. Oke, dengan demikian kita dapat untuk kelompok traktor dibutuhkan 2,4 orang mekanik. Dan seterusnya untuk dump truck 17,8 orang dan seterusnya hingga kita dapatkan secara total jumlah mekanik untuk mengcover toleransi yang ditentukan, toleransi breakdown yang ditentukan ya sebanyak 229 unit ini adalah sebanyak 25 orang. 25 orang ya. Ini tentunya di luar dengan tenaga elektrik, welder, dan tireman. Ini tukang tempel ban. Ya, jadi teman-teman sendiri sebenarnya bisa lihat ini perhitungannya sederhana sekali sebenarnya. Ya, tapi dengan simulasi data yang ada, bisa kita lihat bahwa untuk populasi sebesar 229 unit dibutuhkan sebanyak 25 orang. Ini tidak melihat ada bengkel-bengkel atau workshop satelit atau workshop di luar dari workshop sentral. Tapi coveran ini mencakup semuanya ya. Jadi bisa jadi 25 orang ini memang semuanya di workshop sentral atau mungkin sebagian dipecah ke unit-unit workshop pendukung atau workshop satelit ya. Oke, untuk file ini teman-teman kalau berminat saya sertakan linknya di bawah ya untuk teman-teman bisa pelajari. Saya kira itu aja untuk video kali ini. Nanti kita jumpa lagi dalam sharing materi yang lain. Terima kasih.